Zulfa bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Artinya bahwa sekitar 15 abad yang lalu terjadi kisah yang amat besar dalam sejarah Islam, sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kisah hijrah, perjalanan baginda Rasul dan para sahabatnya dari Makkah menuju Madinah. Masih ingat ibu kisahnya? Masih ingat? Lupa ya? Dan kita ingatin kan? Kalau masih ingat, kita pulang, pengajar sudah selesai. Ya. Baginda Rasul dan para sahabatnya melakukan hijrah atas perintah Allah untuk menuju Madinatul Munawwarah. Baginda Rasul itu dan para sahabatnya kaum muhajirin ini asli orang Makkah. Baginda Rasul saja lahirnya di kota Makkah, di sekitar Masjidil Haram. Begitu juga para sahabat yang lain. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala harus hijrah. Dan yang luar biasa, para sahabat Nabi ini meninggalkan harta yang melimpah di Makkah, meninggalkan rumahnya. Kalau punya istana, meninggalkan istana. Kalau punya kebun, meninggalkan kebun. Kalau punya otak, meninggalkan otak. Kalau ada keluarga nggak mau ikut hijrah, ditinggalkan juga oleh para sahabatnya untuk menuju Madinatul Munawwarah. Maunya Rasulullah, maunya para sahabat ini karena atas perintah Allah. Sekarang pertanyaan saya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu asli orang Betawi, umpama kebun banyak, kontrakan banyak, disuruh perintah, disuruh hijrah, mau nggak? Nggak mau. Lakinya orang Jawa, umpama ibu orang Betawi, kebun banyak, kontrakan banyak, rumah peninggalan orang tua 2, lakinya orang Jawa, kudu pindah ke Jawa ikut laki mah enggak? Laki pulang Jawa bilang bayangin ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu lahirnya di Makkah, para sahabatnya banyak harta, para sahabatnya banyak kebun umpamanya, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan famili, harus hijrah atas perintah Allah, titah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka meninggalkannya? Harus menjalankan perintah Allah. Itulah kalau orang yang cinta kepada, itulah orang kalau cinta kepada Rasulullah, itulah orang kalau cinta atas perintah Allah. Kalau sudah cinta lain halnya. Berarti ibu-ibu nggak cinta sama lakinya nih urusannya. Ibu bapak sekalian, dan yang luar biasa, perjalanan ini jalan kaki dan mendapatkan hambatan daripada orang-orang kafir baginda Rasul. Tapi begitu sampai di Madinatul Munawwarah, Rasulullah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari kaum Ansar. Rasulullah mendapatkan sambutan yang luar biasa daripada orang-orang Madinah. Demikian juga para sahabatnya mendapatkan sambutan yang luar biasa daripada orang-orang Madinah. Seakan-akan mereka bilang, hei kaum muhajirin, hai Rasulullah, hai orang-orang Makkah yang hijrah ini,
kalian boleh meninggalkan kampung halamanmu, kalian boleh meninggalkan kebunmu. No, saya punya kebun dua, mau ambil satu. No, saya punya rumah dua, mau ambil satu. Sampai begitu orang-orang Madinah. No, gua punya bini dua, jangan ngambil satu. Saking luar biasanya ibu-ibu sekalian. Dan perjalanan ini memakan waktu berhari-hari, harta dan tenaga dijalankan karena perintah Allah Subhanahu, dan yang luar biasa ibu-ibu sekalian, ini semua dijalankan atas perintah Allah. Di tengah para sahabat tersebut ada satu anak muda, ibu. Ada anak muda yang ternyata dia hijrahnya bukan karena Allah, dia hijrahnya bukan karena menjalankan perintah Rasulullah, dia karena urusan cinta. Itu ada wanita cantik namanya Ummu Qais, cantiknya luar biasa sampai ada orang bilang BMW Bahenol Monto bau keren. Ada yang bilang begitu, putih lang kuning tinggi langsing. Ini orang hijrahnya mengikuti rombongan para sahabat karena mengejar perempuan tersebut, ingin menikahinya. Kasus tersebut didengar oleh baginda Rasulullah SAW, maka keluar hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajar ilaih. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung apa yang diniatkan. Siapa orang yang hijrah karena Allah dan karena Rasulullah, maka hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulullah. Siapa orang yang hijrah karena ingin urusan dunia dan karena ingin wanita cantik dan ingin menikahinya, maka hijrahnya seperti yang dia inginkan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya panjang, orang majelis hafalnya sepotong doang. Innamal a'malu binniyat, itu doang. Hadis mah panjang, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada potongannya daripada nggak ada sama sekali. Kira-kira ibunya maunya yang dipotong apa semua? Yang sepotong apa semua? Memang di mana-mana mau yang gitu. Tapi ayat sepotong aja maunya. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung apa yang diniatkan. Kalau niatnya ibadah untuk urusan dunia, maka dapatnya dunia. Kalau niatnya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dapatnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekarang berbuat baik pinginnya balasan dari Allah atau balasan dari manusia? Allah atau dari manusia? Tapi terkadang kita berbuat untuk manusia. Coba sekarang ibu-ibu datang dari rumah menggunakan skincare, menggunakan bedak, terus lipstick segala macam, itu buat siapa? Orang kan? Katanya untuk Allah. Coba lihat ibu-ibu sekalian. Kalau kita niat wudu, awalnya nawaitul wudu'a, ujungnya apa? Fardhon lillahi, apa arti lillahi ta'ala? Untuk Allah. Salat, usolli fardhon dhuhri, ujungnya apa? Lillahi, untuk orang. Kalau mengeluarkan zakat, nawaitu an ukhrija, ujungnya apa? Lillahi. Orang kalau umroh ujungnya apa? Lillahi. Orang haji juga lillahi.
semua perbuatan kita ini kita niatkan dan kita lafalkan amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu. Itulah orang yang ibadah karena Allah. Ibu-ibu kesini karena siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu. Maka ini diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustazah-ustazah kita, semaksimal mungkin kita beribadah itu untuk Allah Subhanahu. Kita berbuat baik untuk Allah Subhanahu. Capek kalau berbuat baik untuk orang, capek hati kata orang. Sakitnya tuh kita sudah bikin cantik-cantik di rumah, pokoknya gua keluar rumah nih biar dia yang muji gua. Begitu sampai di majelis kagak dipuji-puji, sialan banget dia mah nggak muji gua. Sakit nggak? Tapi kalau kita dandan untuk Allah, kalau kita mempercantik karena Allah itu senang yang cantik-cantik, Allah itu senang yang indah-indah, biarin saja Allah yang balas. Niatin begitu. Kalau kita datang ke majelis taklim, niatkan karena Allah. Nggak usah pengen dipuji orang, pasti meriang pulang dari pengajian. Habis nggak ada yang muji, ustazah nggak nyebutin nama gua ya, nama orang dia mulu disebutin. Sakit sampai rumah, besoknya nggak ngaji lagi karena urusan sama. Coba kalau sama Allah, Allah yang balas. Allah mah pasti ngebalas. Tuh, kembali ke niat tuh. Innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah itu akan membalas perbuatan kita tergantung apa yang kita niatkan. Kalau kita ngerapin dunia akhirat nggak kebagian apa-apa lagi udah. Orang kalau mau nanam padi, rumput pasti tumbuh. Lah kalau rumput ditanam, padi jangan kagak ditanam, rumput mah tumbuh sendiri. Ayo niatkan semua karena Allah Subhanahu. Maka hadis tadi itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hidup ini harus menghampirkan diri kepada Allah. Hidup ini harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau jauh dari Allah, hidupnya pasti gelisah, pasti gersang. Mendekati dunia, jauh dari Allah, pasti gelisah, pasti galau hidupnya. Tapi kalau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti membalasnya. Kata Allah, fafirru ilallah, hampiri Allah. Di ayat yang lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu semuanya menuju ampunan Allah dan surga Allah. Ada dua ayat yang mirip kalimatnya. Satu lagi, wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Yang satu bilangnya wasari'u, yang satu bilangnya wasabiqu. Wasabiqu artinya bersungguh-sungguhlah, berlomba-lombalah. Yang wasari'u artinya bersegeralah. Artinya menuju ampunan Allah harus disegerakan, menuju surga Allah harus disegerakan, menuju Allah harus berlomba-lomba. Sekarang orang berlomba-lombanya menuju Allah atau menuju yang lain. Yang ramai sekarang masjid ini atau mall? Mall, PRJ Pak. PRJ, masuk hafal banget ya anak-anak ini mah. Sama gua berarti. Coba lihat. Orang itu harus berlomba-lomba menuju Allah, bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, menuju Allah Subhanahu wa taala salah satunya pada siang hari ini kita datang ke masjid Allah. Ini bagian daripada menuju Allah.
Maka wasari'u ila maghfirah, kalimatnya bukan ila ghafara. Kalau ila ghafara menuju ampunan, kalau ila maghfirah menuju tempat ampunan Allah, atau menuju satu perbuatan yang menghadirkan ampunan Allah. Kata orang nahwu shorof, maghfirah ini bisa isim makan, bisa isim zaman. Kata tempat, ternyata bermajlis ini salah satu menuju tempat datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka duduk di sini, masya Allah, ini pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niatnya bermajlis karena Allah. Nggak dapat makanan nggak apa-apa, bukan yang kita cari itu. Nggak dapat minuman nggak apa-apa, memang kita nggak cari itu, dikasih alhamdulillah. Sama kayak saya, dikasih minum ambil, tak dikasih makanan ambil, dikasih amplop juga ambil, tak dikasih gua catat namanya, dia catat doang. Tuh. Tapi kalau kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segera menghampiri Allah. Nah, orang yang hijrah itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menghampiri Allah. Coba lihat bagaimana tidak menghampiri Allah ya Bu. Jalan dari Makkah menuju Madinah, perjalanannya jauh, jangan kata jalan kaki orang dulu ya. Kita naik mobil, ada tol sekarang nih dari Makkah menuju Madinah, masya Allah. Bosan juga yang dipandang kagak ada pohon kiri kanan jalan, bebatuan, gunung. Lah orang kita kalau kita mau ke Bogor indah, ada pohonnya, ya kan, ada perumahannya. Coba lihat jalan sekarang itu kagak ada, hampa gitu saja. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak mau harus dilaksanakan dan menuju menghampiri Allah. Saat itu orang pasti itu ya Allah capek. Orang itu akan manggil Allah kalau lagi capek. Coba masak capek gak? Sebut-sebut gak lagi masak? Sebut apa? Azim. Astagfirullah. Ingat Allah tuh. Orang kalau lagi capek ingat Allah. Orang kalau lagi pepet ingat Allah. Tuh bayangin para sahabat Nabi perjalanan semaksimal demikian, pasti selalu menghadirkan Allah, itu namanya menghampiri Allah. Maka kita ini ibu dalam hidup hampirin Allah, dekatin Allah dengan cara bermajlis dan menyebut-nyebut nama. Maka fafirru ilallah, kembalikan kepada Allah Subhanahu, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau sudah menghadap Allah, sudah meninggal. Sampai sekarang orang yang mati itu nggak ada yang balik lagi. Ada nggak? Jadi kemudian nggak balik lagi. Nah, kadang orang juga pada kaget ya. Baru kemarin dia ngobrol sama gua, sekarang diumumin aja sudah innalillahi. Maka kaget. Harusnya yang kaget itu tadi sudah dikuburin, hidup lagi. Itu yang kaget. Hampirin Allah. Caranya bagaimana menghampiri Allah? Kalau kita berbuat karena Allah, kalau kita zikir karena Allah, semua akan terasa nikmat kalau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kejadian ini ada hikmahnya dan nanti baru ketahuan. Orang sekarang kan oh iya untung gua kembali kagak berangkat ya. Coba gua berangkat, musibah itu rombongan. Tapi sebelum berangkat ngomelnya luar biasa. Siangan itu mobil ngelongin gua, habis ketua rombongan sih kagak bilang-bilang sama gua. Begitu kejadian, alhamdulillah, baru ingat Allah tuh. Harusnya ya barangkali semua ini ada hikmahnya. Jadi ada hikmah di balik musibah, ada hikmah di balik kejadian. Hampirin Allah, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang dilakukan, Allah akan turun tangan membantu kita sekalian. Allah pasti akan melindungi kita sekalian. Dan inilah orang yang hijrah.
Nah sekarang ini kan hijrah bukan lagi pindah tempat ya, tapi hijrah dalam artian menuju lebih baik. Kalau pada hari ini yang ngikutin majelis taklimnya cuma 5.000 orang umpama, minggu besok 6.000 orang, namanya berubah menuju yang lebih baik. Nah, jangan hari ini yang ikut 50 besok tinggal 20, itu namanya bukan hijrah, namanya apa namanya ya, udah bangkrut orang bilang semua. Agak ada peningkatannya, ustaznya udah kita ganti. Tapi yang namanya dakwah begitu ustazah, yang namanya dakwah begitu ibu-ibu sekalian, berbuat baik itu begitu. Nah kita kembali ke dalam ayat yang tadi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Yang disebutkan oleh Allah ini ampunan dulu atau surga dulu? Artinya kalau ingin masuk surga raih dulu ampunan Allah. Jangan berharap ingin masuk surga kalau hidup tidak meraih ampunan Allah. Yang disebutkan oleh ayat adalah raih dulu ampunan Allah baru menuju surga. Berapa banyak orang yang ingin masuk surga tapi malah berbuat dosa. Nabi Adam orang asli mana? Orang asli surga Nabi Adam mah. Ya, keluar dari surga karena kenapa? Ada satu kesalahannya kan? Satu kesalahannya keluar dari surga. Orang banyak dosa mau masuk, logikanya masuk ini. Nabi Adam keluar dari surga gara-gara satu dosa. Ada orang mau masuk surga dosanya bejibun, kata orang Betawi. Dosa banyak mau masuk, cocok itu cocok itu, masuk akal. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu kesalahannya. Ada orang mau masuk surga banyak dosa, sedikit amal. Maka hidup ini raih ampunan Allah dengan cara salah satunya bermajelis taklim, istighfar, mohon ampun kepada Allah, berbuat baik, akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat baginda Rasul mah semua akan dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Mana buktinya masuk majelis taklim ini namanya taman di antara taman surga. Minimal siang hari ini kita masuk di taman, sebentar lagi masuk ke dalam surga. Iya kan? Yang namanya taman kan di emperan rumah ya. Ada nggak taman yang jauh dari rumah? Taman orang namanya. Lah taman surga pasti di emperan. Ini di emperan surga nih kita nih. Sebentar lagi masuk ke dalam. Kalau mau mati dulu. Tuh. Artinya di emperan surga mah nikmat yang luar biasa. Ini nikmat nih. Ya kan, walaupun cuma begini emperan surga aja. Artinya apa? Kalau orang menghampiri Allah, dia mendapatkan ampunan dari Allah, maka gampang dia mendapatkan kenikmatan surga. Minimal mendapatkan kenikmatan di dalam hidup ini. Nah, maka hijrah ibu, hijrah menuju yang lebih baik. Kalau tadi berat ngikut lagi ke Jawa, berat ngikut lagi ke Sunda, berat ngikut lagi ke Sumatera, bahwa mau hijrah, sudah sekarang bukan lagi pindah tempat tapi pindah menuju kebaikan. Hijrah menuju kebaikan. Hijrah menuju kebaikan. Ibadahnya ditambah lagi, baca Qur'annya semangatin lagi, bermajelis taklimnya kuatkan lagi, jangan sampai malah kendor. Yang repot awal-awal bulan Muharram, ntar masuk bulan Safar berubah lagi. Tapi memang iman manusia begitu ibu, naik turun. Memang imannya naik. Makanya kata orang al-imanu yazidu wa yanqus, imannya naik turun. Kadang naik, kadang turun. Tapi kata orang
bagaimana iman supaya naik terus? Al imanu yazidu bi ta'ah. Iman itu bisa naik dengan cara mentaati Allah, dan iman bisa kurang. Al imanu yang kusumil ma'asi. Iman itu berkurang dengan cara maksiat. Maka di masjid ini imannya rata-rata lagi pada naik. Kenapa? Lagi mentaati Allah. Ada jamaah saya lagi pengajian begini, pakaiannya rapi, jilbabnya rapi, gamisnya rapi. Saya pulang pengajian kayak gini, mampir di Alfamart, masuk ke dalam Alfamart beli rokok. Ustaz Hakim ya? Iya, kalau ibu tahu, nah tadi kan pengajian bareng sama Ustaz, kamu udah buka lagi? Kan tadi lagi ngaji, sekarang kan lagi Alfamart belanja. Ya,